Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Akademier, selamat datang di Bronkus Academy Community, ngobrol fokus bareng Academy Community. Sebelumnya kenalin, aku Oktariza Zara Siregar, biasa dipanggil Okta, selaku moderator pada Bronkus Podcast kali ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Bronkus adalah podcast bersama Academy Community yang merupakan salah satu program kerja dari Divisi Orus Academy Community. Nah, yang dimana pada Bronkus ini kita akan membahas mengenai topik-topik seputar kuliah kedokteran, kemudian perkuliahan lainnya, dan sebagainya. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas seputar mitos atau fakta dari siklus menstruasi. Gimana, menarik banget kan? Nah, sebelum kita memulai dari sesi Bronkusnya, mari kita berkenalan dulu nih dengan narasumber kita. Langsung saja kita perkenalan ya teman-teman. Di sini ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Miftah Iramah M. Biomed. Selamat sore Ibu. Selamat sore Okta. Bagaimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman udah pada penasaran nih Bu tentang topik yang akan kita bahas kali ini. Jadi langsung saja kita mulai podcastnya. Oke, baik Ibu. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas Ibu mengenai mitos atau fakta apa aja sih mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai siklus menstruasi, Bu. Nah, mungkin langsung aja Bu, yang pertama itu mitos atau fakta sih Bu kalau misalnya pada saat kita sedang haid itu tidak boleh minum air es. Mungkin bagaimana itu Bu? Jadi gini, itu yang seperti ini ya, itu dari generasi ke generasi itu sudah sering didengar. Malah waktu saya kecil-kecil juga ada nih yang bilang begitu ya, bahwa nanti jangan minum air dingin loh waktu menstruasi, nanti haidnya berhenti gitu ya, atau menggumpal, atau nyerinya bertambah, nah gitu. Padahal itu sama sekali nggak terbukti kan ya kalau di dalam medis ya. Karena apa? Karena proses menstruasi itu kan semuanya dikendalikan oleh hormon ya, hormon estrogen dan progesteron. Nah, tapi jadi bukan oleh suhu minuman yang kita minum ya. Sedangkan kalau dibilang kalau minum air dingin waktu menstruasi itu menyebabkan nyeri haid, enggak juga kan ya. Nyeri haid itu karena apa? Karena peningkatan prostaglandin ya. Itu yang prostaglandin itu yang menyebabkan kontraksi dari uterus. Kontraksinya kalau prostaglandinnya jadi meningkat ya, uterusnya berkontraksi juga dengan cepat kan ya, dengan tinggi juga, jadi nyeri. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi bukan gara-gara air dingin atau air es. Nah, mungkin ada beberapa perempuan ya, atau beberapa individu yang lebih nyaman ya ketika menstruasi itu minumnya air hangat, ada juga yang begitu kan ya, atau lebih nyaman minum air dingin. Jadi bukan karena airnya yang ini, tapi karena lebih kenyamanan aja. Mungkin karena minum air dingin dia jadi kembung gitu kan ya, jadi lebih milih air hangat. Boleh aja. Jadi bukan gara-gara suhu airnya gitu. Gitu Okta. Oke, baik Ibu. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nggak ada hubungannya ya Bu, berarti berarti mitos ya Bu kalau misalnya minum air dingin itu bisa menyebabkan gangguan saat menstruasi. Nah, yang dimana kalau pada menstruasi itu malah yang bikin nyeri itu karena hormon ya Bu, hormon prostaglandin tadi ya Bu. Dimana pada hormon prostaglandin ini dia akan membuat kontraksi uterus sehingga menyebabkan nyeri. Nah, oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin yang kedua, mitos atau fakta sih Bu kalau misalnya ketika kita menstruasi kan Bu, kita memakai menstrual cup, apakah menstrual cup itu bisa membuat selaput darah seseorang itu menjadi robek Bu? Mungkin bagaimana Bu? Oke, menstrual cup itu baru beberapa tahun ini ya, tahun belakangan ini ya, ngetren gitu. Menstrual cup itu gimana ya? Selaput darah atau himen itu kan kalau kita bayangkan ya, itu kan lapisan tipis yang menutupi lubang vagina. Jadi jangan dibayangkan kalau lubang vagina itu emang tertutup semuanya ya. Jadi dia itu selapis tipis, elastis pula. Jadi ketika kita pakai menstrual cup itu kadang kan dia bisa meregang.
kadang-kadang pada sebagian perempuan itu kalau ketika pakai menstrual cup itu mungkin robek dikit. Jadi dari awalnya himen itu emang sudah ada lubangnya. Kalau nggak ada lubang, gimana darah haid kita keluar ayo? Dari mana gitu kan? Kan ada juga yang betul-betul emang himennya itu yang tertutup, apa nama kelainannya tuh ya, yang Himen emang imperforated. gitu. Jadi untuk mengatasinya apa? Ya dibikin lubang kan ya. Nah begitu. Jadi kalau dibilang apakah menstrual cup itu merusak selaput darah, ya sebagian ya. Sebagian ya. Maksudnya ada dia robek dikit, tapi bukan karena jadinya menyebabkan apa tuh namanya keperawanannya hilang, bukan gitu ya. Keperawanan itu kan bukan gara-gara hanya karena selaput atau himen yang robek gitu Okta. Iya, soalnya kan banyak ya Bu, kayak rumor yang beredar di masyarakat kalau misalnya saat hubungan seksual yang pertama kali kalau misalnya tidak ada perdarahan berarti sudah nggak perawan gitu Bu. Iya begitu. Ya itu berarti bentuk himennya, kembali ke bentuk himennya kan ada beberapa bentuk himen ya. Ada yang lubangnya kecil, ada yang lubang besar. Mungkin yang tidak ada berdarah berarti lubangnya besar. Ya, gitu. Oke, berarti begitu ya teman-teman. Kalau misalnya memang normalnya malah selaput darah itu memang terbuka ya, bukan tertutup sama sekali. Justru malah kalau tertutup sama sekali malah itu yang kelainan ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin begitu teman-teman. Jadi kita tidak bisa juga menjudge kalau misalnya pada malam pertama seseorang tidak mengalami perdarahan itu artinya sudah tidak perawan, ataupun misal menstrual cup bisa membuat selaput darah robek juga belum tentu ya Bu, berarti ya Bu. Belum tentu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Nah mungkin yang ketiga nih Bu, mitos atau fakta Bu, kalau misalnya saat kita berenang itu dan saat kita menstruasi kita tidak boleh berenang Bu, itu bagaimana Bu? Oke, ini termasuk mitos nih. Ya, mitos yang masih sering ya kita dengar ya. Katanya kalau lagi haid dan berenang nanti air bisa masuk ke rahim katanya gitu ya. Atau darah haidnya berhenti mendadak atau malah bisa bikin infeksi katanya gitu ya. Padahal semua itu nggak benar. Kenapa? Secara anatomi jalan darah menstruasi itu kan sempit ya Okta. Iya Bu. Nah, tekanan air kolam ketika kita berenang justru nanti akan menahan darah haid itu supaya nggak keluar saat kita berada di dalam air. Jadi tidak ada risiko darah tercampur ke kolam gitu kan ya. Tapi ini ya, padahal secara medis ya berenang itu bagus kan, itu suatu suatu aktivitas atau latihan fisik yang disarankan malahan karena dapat memicu pengeluaran hormon endorfin yang menimbulkan rasa nyaman gitu. Sebenarnya nggak ada kaitannya antara berenang dengan nggak keluarnya atau infeksi gitu ya. Justru berenang kita disarankan, cuman lebih sarannya ini ya, lebih ke kenyamanan. Ketika hari pertama dan hari kedua atau hari haidnya, darah haidnya lagi banyak-banyaknya, mungkin disarankan jangan berenang dulu karena lebih ke kenyamanan kan ya gitu. Jadi dan kalau seandainya ada kita menderita infeksi vagina mending jangan, karena itu mungkin menularkannya ke air kolamnya atau ke orang lain. Nah itu bahaya juga. Jadi lebih ke kenyamanan aja. Kalau lagi banyak-banyaknya jangan. Tapi kalau udah nyaman ya udah nggak apa-apa, berenang aja. Tapi disarankan mungkin pakai tampon atau menstrual cup. Kalau pakai pembalut, berat pembalut. Iya Ibu. Nambahin air. Oke. Berarti mitos ya Bu. Iya. Berarti karena sering kan Bu kalau di masyarakat tuh kalau misalnya lagi menstruasi itu nggak boleh berenang gitu ya kan Bu. Mungkin masih boleh, cuman kembali lagi ke kenyamanan masing-masingnya aja ya Bu. Cuman mungkin lebih disarankan kalau misalnya saat menstruasi terus mau berenang pakainya tampon atau enggak menstrual cup. Iya, gitu ya Bu. Oke, nah jadi begitu teman-teman, kalau misalnya menstruasi itu masih boleh kok berenang, cuman kembali ke kenyamanan masing-masing aja. Nah mungkin selanjutnya Bu, mitos atau fakta sih Bu kalau misalnya menstruasi itu harus di tanggal yang sama setiap bulannya Bu? Oke, jadi
dulu ya waktu saya kecil gitu ya, waktu SMP apa SMA itu kan suka nandain tuh tanggal Iya, Bu. menstruasi hari pertama gitu kan. Terus berikutnya, oh dulu malah bukan itu yang kita tandain ya, hari terakhir. Gitu. Jadi sebenarnya mitos itu. Jadi ini yang kita hitung itu kan siklusnya, Iya. bukan tanggalnya. Nah, siklus menstruasi itu pada Okta aja sama saya beda gitu kan ya. Dia rentangnya 21 sampai 35, ya kan, 35 hari. Ya. Dan yang dihitungnya hari pertama, hari terakhir. Jadi hari pertama bukan hari terakhir ya gitu. Nah, hitunglah itu dari hari pertama, nanti hitung lagi. Nah, jadi nggak bakalan sama. Coba aja deh. Asal rentangnya masih 21 sampai 35. Begitu. Okta. Berarti nggak harus di tanggal yang sama, misalnya kayak tanggal 1 harus tanggal 1 juga enggak. bulan depannya, nggak harus ya Bu ya. Asal masih masih di dalam rentang dari 21 sampai 35 hari itu. Karena begitulah siklus haidnya ya Bu ya. Iya. Oke, dan mungkin selanjutnya Bu, dan mungkin ini yang terakhir ya Bu ya. Mitos atau fakta, apakah perubahan mood yang terjadi saat menstruasi itu memang benar disebabkan karena adanya perubahan hormon Bu? Nah, ini baru benar nih. Benar banget, karena emang siklus menstruasi perempuannya itu emang dipengaruhi oleh hormon apa? Estrogen dan progesteron. Nah, estrogen dan progesteron ini dia berpengaruh ke sistem saraf pusat, terutama di zat kimia di neurotransmitter ya, yang namanya serotonin ya kan ya. Nah, dia mempengaruhi suasana hati ya. Jadi kalau perempuan itu ya yang penting kita dipahami dan dimengerti oleh semua laki-laki ya. Jadi kita bukan lemah ya, kita bukan baperan, tapi emang karena ada kondisi biologis di situ gitu loh. Karena emang hormon serotoninnya itu yang menurun. Karena apa? Karena ketika siklus menstruasi hormon estrogen dan progesteron menurun drastis kan. Nah, dia ngaruh ke situ. Nah, begitulah ya. Jadi hormonnya itu menurun. Jadi kita menjadi sangat mood swing gitu. Jadi bisa ya disebut sebagai premenstrual syndrome. PMS ya. Nah, sudahlah PMS, ditambah lagi apa? Kurang tidur. Terus apa lagi? Stres gitu ya. Apalagi yang menimbulkan inilah gitu ya. Kurang pula olahraga lah, makannya tidak teratur atau tidak seimbang, nambahin mood swingnya. Jadi kalau mau ketika kita tahu nih ini harinya nih ya, ini mood swing nih kita nih. Jadi pola makan dijaga, tidur cukup gitu ya, tekanan atau stresnya dikurangi. Tapi apa bisa mahasiswa kedokteran? Kagak ya. Ya berarti ya udahlah, mohon dimengerti ya cowok-cowok ya semua. Kami itu bukan baperan, tapi karena hormon. Oke, Okta itu. Berarti begitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalau misalnya saat menstruasi itu memang sebagian besar dipengaruhi oleh hormon memang ya Bu. Bakal ada perubahan hormon yang cukup drastis sehingga mempengaruhi dari mood kita gitu ya Bu ya. Jadi bukan karena baper ya teman-teman ya, tapi karena perubahan hormon. Oke, baik Ibu, mungkin sekian aja sih Bu ya podcast kita kali ini, ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang mitos atau fakta seputar siklus menstruasi. Dan itu banyak juga ya Bu yang mitos ya ternyata ya Bu ya, seperti yang berenang tadi, kemudian yang menstrual cup ya kan, tapi ada juga yang fakta. Oke, baik, mungkin sekian saja ya teman-teman semua, dan syukur semua pertanyaan kita selama ini sudah terjawab langsung nih oleh ahlinya Ibu Dr. Miftah Iramah M.Biomed. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan dan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk
memberikan pencerahan dan edukasi kepada teman-teman. Mungkin sekian teman-teman semua Bronkus Podcast Academic Community pada sesi ini. Sampai jumpa di Bronkus Podcast Academic Community di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Academic Community Project. Thanks for watching and see you.